Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Mas Brother. Hari ini kita akan mereview peternakan kelinci New Zealand White, tepatnya di daerah Kaliabu, Salaman, Magelang. Mari ikuti kami untuk penjelasan lebih lanjut mengenai kelinci New Zealand White. Ini kelinci New Zealand White. Ya. Jadi kelinci NZ ya, yang biasa disebut kelinci NZ itu adalah kelinci yang aslinya dari New Zealand ya, itu dekat Australia itu. Dan kelinci NZ itu ada banyak jenisnya, ada NZ Pure, BC atau B Cross, Cross lokal. Dan biasanya kalau yang NZ Pure yang asal dari New Zealand itu masih ada pedigree-nya atau silsilah keturunannya. Jadi untuk harga mungkin kalau udah sampai di Indonesia harganya lebih itu. Nah nanti kalau B Cross itu, B Cross adalah persilangan kawin silang antara Pure dan Cross, kelinci Cross disilangkan menjadi B Cross gitu. Dan kalau lokal itu yang udah persilangan. Nah ini salah satu kelinci Pure ini ya. Pure itu asli ini, pedigree-nya juga udah ada. Biasanya itu ciri-cirinya itu apa ya? Kalau Pure itu badannya biasanya lebih besar, telinganya pendek, dan kepalanya besar. Ini Pure. Ini ada betina, betina yang sedang menyusui ya ini ya. Betina ini anakannya ini. Ini ada 4 ekor ini anakannya. 4 ekor. Ini mungkin usia sekitar 35 harian ini ya. 35 harian. Jadi untuk kelinci itu biasanya satu jantan itu bisa membuahi atau apa ya, kapasitas untuk 10 betina. Nah, misalnya kita punya 10 betina, kita cukup membeli 1 ekor jantan aja udah cukup. Karena kelinci jantan itu bisa apa ya, kawin itu setiap hari, 1 hari sekali aja masih mampu gitu. Nah, jadi kelinci itu ada yang bilang tidak minum air, tapi setelah ditelaah lebih lanjut dan dipelajari itu ternyata kelinci tetap membutuhkan air ya ini ya. Ini untuk air menggunakan paralel ya ini ya, bukan paralel. Jadi ini di belakang sana ada galon besar itu ya, dialirkan ke semua sudut kandang-kandang ini. Nah jadi udah simple, nanti kita ngisinya setiap hari, mungkin pagi kita ngisi, sore kita cek lagi, kalau udah habis kita isi lagi gitu. Dan untuk pakannya itu menggunakan konsentrat ini ya, menggunakan konsentrat Vital, biasanya menggunakan Vital Rabbit ya. Konsentrat, tidak menggunakan rumput atau ngaret. Sekarang udah bisa kelinci itu. Tapi misalnya untuk menghemat kos pakan, kita ngaret juga bisa gitu. Tapi kalau yang ini mungkin 90% pakan konsentrat atau pelet tuh. Pelet. Mari ikuti lagi di kandang selanjutnya. Ya, jadi ini untuk air minum kita menggunakan ember dan galon. Jadi kita setiap pagi itu mengecek ini airnya, cek airnya apakah sudah habis atau masih ada. Tapi biasanya penggantian air itu dilakukan pada pagi hari, sore kita hanya mengecek lagi, atau mungkin nanti kita menyuruh orang untuk ngecek misalnya kita lagi pergi juga bisa. Ini dialirkan menggunakan selang-selang ya ini ya. Ini dari sini terus nanti ke kandang sini. Nah, di sini ada T yang apa ya Kak, aliran listrik itu kan paralel gitu kan. Ini sistem rangkaian paralel. Nah,
Dan ini nanti kelinci sudah bisa apa ya, paham. Tiap menyentuh ininya airnya udah ngalir sendiri untuk air minumnya. Dan ini bisa 3 tingkat ya, ini mungkin 4 tingkat juga bisa, tapi agak susah nanti untuk apa namanya, misalnya pengecekan kesehatan, pemberian pakan dan lain-lain. Kalau ini kelinci NZ itu biasanya dijual di sektor pedaging atau olahan ya nantinya. Untuk tahap airnya bisa dijadikan sate, tongseng, rica-rica dan lain-lain. Dan untuk harga apa ya? Untuk harga dagingnya itu biasanya tengkulak atau penjual sate itu membelinya dengan harga 40.000 per kilo. Jadi misalnya kita punya indukan ya, atau indukan yang ingin kita jadikan sate atau jual, bobotnya ada 3 kilo hidup, jadi tinggal dikalikan 40.000 jadi 120.000, itu bisa. Tapi biasanya yang dijadikan sate atau yang pedaging itu kelinci jantan ya. Kalau kelinci betina harganya lebih mahal, atau biasanya tidak dijadikan potong, soalnya nanti bisa jadikan bibit lagi untuk reproduksi. Ini salah satu kelinci indukan betina ya, ini ya. Ini posturnya cukup besar ini. Ya, jadi kelinci itu putingnya itu ada 8 ya, puting kelinci itu normalnya. Tapi kalau ada yang jenis haikul itu sudah 10. Dan untuk beranak itu biasanya kelinci itu 6 ekor minimal ya, 5 ekor, 6 ekor gitu. Kalau produksinya masih di atas itu indukan tetap dipertahankan, tapi kalau udah di bawah 6 ekor kalau bisa dijual lagi dan diganti untuk indukan yang lebih lebih fresh gitu ya, lebih produktif gitu. Kalau di literatur itu ada yang bilang, jadi kelinci itu ketika anakan usia 2 minggu indukan bisa dikawinkan lagi. Jadi indukan menyusui dengan kondisi hamil gitu. Jadi untuk siklusnya lumayan cepat. Jadi untuk kelinci itu masih tergolong hewan yang cukup produktif, hanya kalah dengan hewan babi ya. Kalau hewan babi itu udah sangat cepat produktifnya, 1 tahun udah cepet banget, dan itu 1 kali melahirkan bisa 12-13 ya. Jadi kalau menurut saya peternakan kelinci itu harusnya lebih lebih diperhatikan lagi, khususnya di dunia peternakan. Soalnya itu saya punya teman ya, itu ya, dia mempunyai 3 kelinci aja dan punya 1 sapi. Dia bandingkan hasilnya selama 1 tahun, hasilnya lebih profit yang kelinci gitu. Dan untuk pakan sekarang udah tidak menggunakan rumputan atau ngaret ya di di sawah-sawah itu. Ini ada contoh pakannya ya, ini ya, pakan kelincinya, konsentratnya. Ini menggunakan Vital Rabbit ya. Dengan Vital Rabbit. Ini biasanya kalau beli itu kita kan 1 sak ya, 1 bagor itu biasanya harganya 170 itu per 25 kilo. 1 kilo sekitar 7 ribuan. Dan untuk porsi makannya biasanya indukan bobot 3 kg itu membutuhkan cukup 1 on per hari. Jadi nanti pagi setengah on, sore setengah on sudah tercover, sudah tercukupi untuk kebutuhan itu. Tapi misalnya kita lagi nggak punya pakan, nggak punya pelet konsentrat, lagi kepepet ya misalnya gitu ya, kita tekong ngarit aja di sawah atau di pekarangan rumah gitu, udah kelinci tetap hidup gitu. Artinya tidak ketergantungan akan pakan konsentrat ya. Sekarang untuk penyakit ya. Jadi untuk penyakit kelinci itu biasanya ada skabies atau gudiken ya, biasa dibilang gudik itu, terus mencret, terus kembung itu biasanya. Nah ini kalau skabies atau gudiken ini kita biasanya menggunakan Vermectin ya. Menggunakan Vermectin. Kalau saya biasanya nyuntik sendiri ya. Jadi untuk takaran atau dosisnya itu biasanya 1 kilo berat badan itu sekitar 0,01 mili. Itu cukup sedikit sekali itu.
Dan biasanya untuk pengobatan yang skabies itu diulang sampai 3 kali. Misalnya kita nyuntik tanggal 1, nanti kita cek lagi di tanggal 10 apakah udah sembuh atau belum. Nah, biasanya di 2 kali itu kalau udah sembuh, udah. Nanti kalau tadi misalnya masih ada sedikit, itu kita ulang di hari ke-20. Jadi paling enggak itu 3 minggu atau 20 kali percobaan gitu. Terus ada apa namanya, kembung ya. Kembung itu bisa disebabkan karena lingkungan. Karena lingkungan, faktor lingkungan juga bisa. Itu banyak faktor sih kalau kembung itu. Dan kalau para peternak itu kalau udah kembung itu biasanya udah angkat tangan ya. Artinya penyakit kelinci yang paling rawan, paling fatal itu kembung ya. Kembung. Terus ada lagi diare ya. Diare itu biasanya peternak itu memberikan hijauan tapi masih basah. Hijauan basah itu misalnya kan kita memberikan di pagi hari, itu paling enggak kita, misalnya kita ngarit ya, ngarit di pagi hari itu memberikan ke kelinci itu paling enggak itu di sore hari ya. Jadi paling enggak itu sekitar berapa ya, 8 jam terpapar sinar matahari baru kita berikan. Tuh, jadi udah kondisi layu atau kering, jadi untuk pencernaan kelinci aman insya Allah. Tuh. Kenapa kita menggunakan kandang galvanis atau besi? Nah, itu salah satu alasan pertama adalah untuk apa ya, estetika emang lebih beda ya dari kandang yang apa namanya, bambu, kayu gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, lebih hemat kalau menurut saya dari kandang. Misalnya kita apa ya, beternak kelinci emang kita apa ya, niat sungguh-sungguh itu kalau bisa sekalian beli kandang galvanis besi ini. Soalnya satu kandang ini mungkin 5 tahun tahan ini ya. Dan misalnya kita nanti di 2 tahun atau 1 tahun kok bosen, itu dijual lagi masih laku itu untuk kandang galvanis. Tapi kalau misalnya kita pakai kandang bambu, itu paling enggak itu 2 bulan atau 3 bulan itu udah apa namanya, udah jelek gitu ya, udah roboh itu biasanya. Ya, jadi untuk kotoran ini kelinci kan di bawah ya ini ya. Nah, ini kotoran kita tampung di sini di ember, kita jadikan satu. Ini untuk pembersihan itu kalau efektif memang setiap hari dibersihkan. Soalnya untuk kebersihan kandang juga harus diperhatikan agar tidak terjadi skabies dan penyakit lain. Dan untuk urin ini juga bisa ya, ini urin di pojok sana menggunakan paralon. Paralon terus kita alirkan di ember bawah, itu urin kita tampung setiap hari. Dan urin kelinci itu biasanya peternak-peternak itu ada yang dimanfaatkan untuk pupuk ya. Untuk pupuk ditambah dengan apa namanya, EM4 itu ya. Tambah EM4 dicampurkan ke dalam urin kelinci, nanti jadikan pupuk gitu. Jadi ini ya, ini pejantan pure pedigree, harga sekitar 2,5 juta kalau ini ya, 5 juta. Ini posturnya cukup besar tapi masih kurang gemuk, ini baru kondisi kurang fit kalau ini ya. Ini pure, harga sekitar 2,5 juta. Dan pejantan itu diusahakan itu menggunakan pejantan yang sekalian bagus ya. Soalnya kita pejantan tidak cukup butuh banyak ya, cuma 1 bisa 10 ya. Dan misalnya apa ya, itu teman saya itu juga ada itu ya, jasa ngawinkan itu ya. Jadi misalnya saya punya jantan bagus, terus teman saya punya betina, nah, dikawinkan jantannya atau nitip biasanya ya. Di sini kandang ada sekitar 58 ya, ada 58 kandang, tapi tidak semua indukannya. Indukannya mungkin sekitar berapa ya, sekitar 30 indukan ya. Nah, ini adalah pemberian pakan hijauan ya. Ini menggunakan indigo vera ini, indigo vera. Nah, ini kan kondisi agak layu ya. Ini kita ngarit itu pagi dan kita memberikan biasanya di sore hari udah bisa. Ini untuk alternatif ya. Mungkin apa ya, jangka panjangnya mungkin bisa diolah menjadi pelet juga atau konsentrat juga untuk kelinci gitu. Ini anakan usia 35 hari ini ya, 35 hari ini anakan. Kesimpulannya kalau beternak kelinci itu apa ya, menggunakan konsentrat ini asal kita bisa tahu apa ya, porsi makannya, nanti kita menjual umur berapa dan berat badan berapa, insya Allah tetap untung sih untuk kelinci. Kalau di kelinci pedaging ini
misalnya dijadikan pekerjaan ya atau penghasilan utama, itu paling enggak kita memelihara sekitar 20 indukan. 20 indukan betina, jantannya 2 ekor. Itu udah bisa lumayan lah, udah ada hasilnya lah untuk misalnya kita jangka panjang gitu. Jadi misalnya teman-teman mau beternak kelinci, jangan ragu, jangan khawatir. Misalnya kita kerja kantoran atau PNS guru itu masih tetap bisa beternak kelinci, soalnya untuk kelinci sekarang itu kita tidak perlu ngarit, itu pun tetap bisa. Kita ngasih pakan pagi hari, kita tinggal ke kantor, kita sore hari atau malam hari kita kasihkan pakan, itu juga bisa gitu. Jadi untuk sore hari ini review di kandang kelinci daerah Kaliabilawan Magelang cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.